giliran ke stadium 3-nya itu bisa tulangnya bolong lah, terus udah gitu sampai otaknya. Iya. Dokter Eva itu rahasia terjamin, datang aja langsung ke Ke dokter mana aja rahasia pasti terjamin. Iya sih sebenarnya. Nggak punya nggak dok, udah lama 3 bulan yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah itu biasanya di situ lah yang nggak bisa bohong. Jadi sebaiknya nggak usah bohong. Iya jujur gitu. Aja. Karena nanti salah diagnosis, salah pengobatan ya karena pasiennya nggak jujur. Itu sih, itu sering banget. Pakaian di pakaian dalamnya itu jangan lembab gitu. Kalau dibilang Sering ganti ya. iya benar. Benar, sering ganti, jangan side A side B gitu ya. Atau kan dalam 1 hari itu aja terus gitu. Hai sahabat Pohar, ketemu lagi di Pohar YouTube channel. Ini part 2 dari video yang kemarin nih. Penasaran? Lanjut, stay ya di sini. Para cowok-cowok jangan kemana lagi, jangan kemana-mana lagi. Saking ini dok gemes gitu loh kayaknya, semangat banget pengen nanya-nanya lagi. Kemarin udah banyak pertanyaannya tapi masih penasaran. Yang di rumah pasti penasaran banget kelanjutan dari video yang kemarin sebelumnya karena pastinya masih banyak informasi yang belum diketahui. Lapar kayaknya. Oke dok, kita balik lagi nih untuk mengulang part sebelumnya nih dok. Dari banyaknya penyakit kelamin yang dokter sebutin di sebelumnya, di video sebelumnya, yang belum nonton segera nonton deh mendingan. Itu yang paling parah menurut dokter tuh apa? Yang harus para pria tahu nih, jangan sampai kena penyakit itu. Yang mana dok? Kalau yang kelamin itu yang paling parah tentu yang infeksi menular seksual. Karena kalau once udah kena infeksi menular seksual tuh udah kayak gerbangnya bakalan HIV gitu loh. Mengerikan. Jadi kayak let's say lah misalkan sifilis ya, si raja singa itu bisa 2 sampai 4 kali lipat dia lebih rentan untuk terkena Walaupun HIV. sudah sembuh si sifilis. Iya, walaupun sudah sembuh. Itu bisa disembuhkan. Penyakit menular Bisa disembuhkan. Asal tidak terlambat itu bisa. Cuman biasanya nanti berhubungannya sama resistensi. Contohnya kayak gini, kayak kencing nanah, orang tuh kayak udah tahu kencing nanah itu kan bisa di googling ya, dia beli obat, nanti sembuhnya tuh semu doang gitu. Padahal dia masih ada, jadi nggak sembuh sempurna. Sedangkan kan kalau kita di dokter kan kita ada, kalau datang ke SPKK itu akan dikasih obat yang betul-betul memang sesuai targetnya. Nah kayak infeksi gonore itu yang si kencing nanah itu minum obat antibiotik apapun asal dia dosisnya tinggi dia berhenti tuh sembuh kelihatannya. Tapi kalau nggak sesuai dengan golongan antibiotiknya nggak sesuai, nah itu sebenarnya masih ada. Dan itu akan rentan misalnya nanti malah jadi infeksinya bisa naik ke atas sampai bisa menyebabkan radang panggul lah kalau pada perempuan karena bisa ditularkan kan. Nah bisa juga sampai menyebabkan jadi kalau perempuan itu gampang abortus kalau pada hamil. Iya karena kan bisa menulari ke perempuan kan, ke pasangannya yang kayak gitu. Nah jadi kalau yang berbahaya tentu ya si infeksi menular seksual ya, kecuali skabies tadi ya kan kita udah bahas yang di video sebelumnya. Kalau skabies itu kan sebenarnya infeksi menular seksualnya itu cuma karena dia skin to skin contact. Jadi dia makanya bisa menularkan, tapi bukan murni infeksi menular seksual kayak yang tadi udah saya sebutin gitu. Nah, kemudian kalau untuk yang kutil kelamin itu juga yang berbahayanya itu dia memang bisa tambah banyak, tambah besar, bisa giant gitu. Jadi bentuknya kayak brokoli gitu, Mai, tapi di daerah kelamin. Tutupan semuanya. Oh ya ampun. Kayak jengger ayam. Serem banget tuh. Iya, kayak bayangin gitu. aku aja perempuan bayangin serem kalian semua di rumah ya cowok-cowok, coba bayangkan. Jadi jangan remehkan apapun yang terjadi pada kelamin kalian gitu. Ya, betul banget gitu. Cek banget berarti ya. Harus cek banget. Dan berbahayanya lagi kalau menularkan ke pasangan, ke istrinya lah ya, yang pasangan sah itu bisa berisiko menimbulkan kanker serviks untuk perempuannya. Gitu. Jadi itu itu yang yang menular itu memang berbahaya banget. Iya, kalau infeksi menular seksual berbahaya. Wah, jadi walaupun sudah sembuh intinya walaupun jadi jangan yang di rumah nih mungkin pernah ada yang kena misalnya. Ngerasa udah kok dok, udah sembuh, itu sebaiknya diperiksakan lagi atau gimana dok? Iya, kalau dia dari luarnya, kalau dia ada gejala sisa atau gejala lain yang berhubungan dengan itu ya kita mesti lakukan pemeriksaan lebih lengkap sih. Oh gitu ya. Jadi segera ya yang udah pernah pun mendingan dicek lagi supaya itu tidak berlarut, jadi masih ada terus nularin ke orang lain lagi kan. Biasanya saya screening, Mai. Jadi kalau misalkan dia datangnya misal dengan gonore itu biasanya nanti kita screening juga sekalian periksa sifilisnya, HIV-nya, herpes simplex juga bisa.
Jadi kayak sariawan-sariawan gitu di daerah kelamin. Gitu. Dan itu sakit banget. Aduh, saya juga jadi pening nih dok kebayanginnya sakit. Jadi hati-hati kalau berhubungan mesti lihat-lihat ya cowoknya bersih apa enggak. Iya, jadi yang pasti harus dengan yang Pasangan yang sah. pasangan yang sah gitu ya. Jadi jangan dibikin enteng, enggak apa-apa. Hal kecil pun bisa jadi besar. Bisa. Jangan berpikir udah sembuh, Iya. tapi padahal masih Belum. bisa, masih belum. Untuk penanganan awal nih dok, mungkin di rumah ada pria-pria yang malu nih, aku periksa sama dokter malu. Untuk penanganan awal sebenarnya untuk penyakit tersebut bisa nggak sih dilakukan penanganan awal sendiri di rumah? Kalau misalkan sudah mulai terlihat nih ada bintik misalkan, itu penanganannya sebenarnya boleh nggak sih dilakukan sendiri di rumah? Enggak, Mai. Memang harus datang ke spesialis kulit dan kelamin gitu. Karena nggak ada penanganan sendiri di rumah kalau udah Ada berhubungan obat dengan pasar gitu tuh yang bisa nggak disarankan sih Iya, gitu disarankan. kan. Apalagi sifilis ya. Raja singa itu dia gejalanya itu dia kayak tukak. Jadi kayak luka kecil atau agak besar sedikit gitu ya, itu di daerah kelamin. Nggak ada rasa. Jadi nggak nyeri, nggak gatal, nggak apa, dan dia Nggak itu perih gitu dong. enggak, Ini dan luka. padahal dia luka dan dia bisa hilang dalam 1 sampai 5 minggu, itu hilang sendiri walaupun nggak diobatin. Itu stadium awal. Nanti kemudian stadium selanjutnya nanti biasanya juga ada bercak-bercak merah di telapak tangan, telapak kaki gitu Oh, ya. jadi kelihatannya sampai ke atas. Iya, badan, sampai bukan ke hanya- badannya ya, itu untuk stadium selanjutnya kalau dia nggak diobati di stadium pertama. Dan itu pun bisa hilang juga 2 sampai 6 minggu. Nah, jadi kadang-kadang orang nggak nggak aware gitu kan, kayak nggak udahlah. peduli, oh udah Iya. sembuh kok gue gitu ya. Giliran ke stadium 3-nya itu bisa tulangnya bolong lah, terus udah gitu sampai otaknya, iya, otaknya juga jadi terinfeksi sama bakterinya, bisa jantungnya, bisa yang lain-lainnya. Nah, itu yang membahayakan sih. Kalau untuk sifilis bisa sampai buta, yang kayak gitu. Nah, jadi bisa orang diremehkan banget. nggak bisa diremehkan banget. Jadi nggak bisa penanganan sendiri di rumah ya, nggak Pak. bisa. Ya, jangan sembarangan beli obat di pasar. Oh ya, nggak boleh. Di apotek nanya obatnya apa nih. Mendingan langsung konsultasi ke Langsung dokter spesialis konsultasi, kulit dan iya. kelamin. Nanti kalau udah telat masuk stadium selanjutnya, Ya, udah wassalam. ya, jadi nyesal sendiri kan. Iya, Jadi iya. lebih baik sebelum nyesal langsung konsultasi Betul. di tahap awal sekalipun, Iya. walaupun baru Sudah ada kelainan yang nggak biasa, itu memang udah sebaiknya datang aja ke spesialis kulit dan kelamin. Jadi nggak usah malu-malu deh. Hmm. Ke dokter Evla itu rahasia terjamin. Datang aja langsung ke Ke sini. dokter mana aja rahasia pasti terjamin. Iya kok. sih sebenarnya. Kayaknya pengen banget dapat Iya. dokter Evla aja. Terima kasih loh yang dipromoin. Iya memang kayak gitu. Ini dok selanjutnya. Pada fase apa tadi udah ya? Pada fase apa sebenarnya harus dikonsultasikan? Pada fase awal pun sudah harus konsultasi ke dokter. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Yang mau saya ceritain ya, Mai, ini yang paling sering adalah saya tuh sering banget ditipu sama pasien masalah kencing nanah. Itu biasanya mereka awal-awal memang jarang banget yang ngaku. Malu itu Malu. lah dok. Nah, jadi dia kan? kencing nanah dari kapan ditanya? Misalkan dari 2-3 hari yang lalu. Kapan terakhir berhubungan? 3 bulan yang lalu atau 2 tahun yang lalu, dan itu nggak mungkin. banget gitu ya. Kalau kencing nanah itu udah pasti berhubungan itu paling lama itu dia 1 minggu sebelum dia kena. Jadi dia nggak akan cepet. cepat. Kalau kencing ya. nanah itu cepat. Hari ini berhubungan dengan orang yang punya gonore, terinfeksi ke yang laki-laki misalnya ya, biasanya itu mereka sama mohon maaf ya, sama pekerja seks komersil kayak gitu yang nggak pakai pengaman, kemudian kencing nanah, terus datang ke dokter biasanya di hari kedua, hari ketiga, karena ereksi udah mulai sakit, buang air kecil udah mulai sakit, barulah datang kan. Pas kita tanya, nanti kamunya enggak dok, udah lama, 3 bulan yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah, itu biasanya disitulah yang nggak bisa bohong. Jadi sebaiknya nggak usah bohong, ya jujur gitu. aja. Karena nanti salah diagnosis, salah pengobatan ya, karena pasiennya nggak jujur. Itu sih, Iya. itu sering banget. Itu memang sebenarnya itu dia masalahnya kan, karena malu, nggak enak, apa yang harus diceritain dari yang kayak ya, terlalu intim ya, itu kayaknya malu banget ya. Tapi harus diobati. Harus diobati. Iya. Sejak dini dan Iya. pastinya komunikasikan dengan jujur. Iya, sama itu paling dokternya. penting sih. Kalau pas periksa jujur aja udah Mm-mm. gitu ya. Terus ini dok, jadi saran dokter nih untuk mencegah penyakit tersebut harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh para pria-pria di rumah nih Dad? Tipsnya dari dokter apa untuk mencegah dari yang tadi kita udah sebutin banyak panjang lebar yang menyeramkan, itu sebenarnya sarannya apa nih dok? Oke, kalau kita bicara sexually transmitted disease ya, infeksi menular seksual, tentu kita jangan gonta-ganti pasangan, berhubungan dengan pasangan yang sah aja. Nah, terus kalau pada saat kena
penyakit kelamin yang sexually transmitted disease itu sebaiknya abstinensi ya Mai. Jadi jangan berhubungan dulu dengan pasangan karena akan menularkan gitu. Walaupun Jadi karena kita belum tahu itu apa. iya. Jadi nanti kan kita harus putus rantai penularan dari itu. Dan juga yang paling sering itu kan juga pada pasangan yang homoseksual, yang laki-laki dengan laki-laki. Nah itu juga paling sering. Nah jadi memang harus berhubungan seksual itu ya dengan aman lah gitu ya. Nah kemudian kalau kita berbicara yang masalah tadi yang skabies karena tungau, nah itu juga memang kalau udah kena itu diobatin harus seluruh anggota keluarga Mai. Jadi walaupun nih yang kena anaknya, tapi bapak ibunya kakak adiknya nggak kena, itu tetap harus diobatin serempak. Oh Gitu. Iya, jadi jangan nanti karena masal dong ya. iya masal gitu. Jadi jangan nanti yang anaknya udah diobatin, ibunya sebenarnya udah kena tapi belum ada gejala, nanti ibunya ada nular lagi jadi kayak pingpong. Nah itu, nah kemudian kalau yang tadi dibilang kayak dermatitis seboroik yang disebabkan karena stres, yang garuk-garuk tadi, nah itu ya kontrol stresnya gitu. Terus juga pakaian dalamnya itu jangan lembab gitu. Kalau dibilang sering ganti ya. iya benar. Benar, sering ganti, jangan side A side B gitu ya. Atau kan dalam satu hari itu aja terus gitu. Memang harus diganti. Normalnya memang ganti celana dalam untuk pria ya. Kalau untuk perempuan kan misalkan kayak aku nih pribadi kalau mulai keputihan, ada keputihan sedikit pun langsung ganti. Kalau pria tuh kan kadang nggak. Kalau keringetan ganti. Intinya itu sih. Iya. Jadi memang agak PR ya karena masih bawa celana dalam mungkin ya gitu, tapi memang begitu. Jadi kalau pada saat keringetan karena dia nanti jadi lembab, nah itu bisa memicu jamur yang kayak gitu. Ya kayak gitu deh. Jadi memang harus sangat diperhatikan. Nah, kemudian juga kayak kekeringannya yang kayak gitu juga memang harus dijaga juga sih supaya nggak mengganggu. Tapi kan ini dok ada nih kalau di perempuan kan ada sabun pencuci alat kelamin perempuan. Kalau untuk pria sendiri sebenarnya perlu nggak sih dok yang seperti itu? Boleh-boleh aja karena perlunya itu adalah apalagi kalau misalkan pada saat dia kering dan gatel-gatel, karena kan itu ganggu kualitas hidup juga kan. Misal lagi meeting tapi gatel-gatel pengen garuk gimana yang kayak gitu. Ada juga pasien saya tuh sampai dia sering meeting dan sering garuk-garuk itu sampai ke kamar mandi terus bolak-balik gitu karena baru kan itu ngeganggu banget gitu. Nah jadi ya sebaiknya juga dijaga sih. Boleh aja untuk pakai cleanser atau yang memang untuk melembabkan daerah kelamin itu. Gitu. Karena nih kalau pada for her, ini kan ada nih namanya for her intimate nih, aku bawa nih dok nih. Dan tadi diumpetin ternyata ya. Karena bingung di mana dok ya. Jadi kalau for her itu punya sabun intimate nih. Nah kalau fungsinya ini boleh dong dipakai untuk pria ya. Betul. Dan ini kalau berarti cowok-cowok bisa dong pakai sabun di area genitalnya. Bisa. Nah fungsinya untuk apa aja nih dok? Untuk mencerahkan, untuk melembabkan, jadi ada fungsi juga untuk peremajaan supaya nggak terlalu keriput kering. Ayo cowok-cowok beneran deh ini penting banget loh untuk kalian dong. Dan itu aku rekomendasikan deh. mengurangi bau, baik cewek atau cowok. Kadang-kadang kan apalagi cowok jarang yang memperhatikan ya dibanding Betul, perempuan nah itu ya. mau dibilang dok, Iya. kalau cewek kayaknya harus wangi Iya. aja gitu. Cowok juga coba deh pakai intimate biar Iya. wangi, terus apalagi lembab ya pasti Iya, dok ya, jadi lembab nggak- terus ya itu meremajakan, warnanya juga bisa lebih cerah. jadi lebih cerah loh. Ya pengen lebih cerah loh Mr. P loh. Coba pakai intimate. Jadi lebih pede ya Jadi kan? lebih pede yang pastinya. Ya, oke, gitu aja dok. Ini udah tadi disampaikan yang terakhir. Pesan-pesannya apa nih buat yang terakhir banget akhir kita sebelum closing? Oke, ya paling pesannya gitu. Jadi daerah area genital ya atau area kelamin mau laki-laki pun itu sebenarnya tetap harus dirawat, tetap harus dijaga karena itu akan berhubungan juga dengan kualitas hidup kan, Betul. kepercayaan diri, ya Betul. kan. Terus yang tadi saya bilang kan nggak mungkin lagi meeting bolak-balik kamar mandi garuk-garuk yang kayak gitu ya. Belum lagi dilihat kalau lagi PDKT misalnya kan atau apa garuk-garuk kan agak malu ya. Untuk yang PDKT pakai intimate. Kembali Tapi nanti dibukanya pas udah nikah aja. Jadi jaga-jaga dari sekarang Iya, kan, Dok, ya. betul. Oke dok, terima kasih banyak nih informasinya kasih. luar biasa. Untuk sahabat for her, hari ini memang kita bahas tentang udah 2 part nih, kita bahas tentang alat kelamin pria. Next di video selanjutnya kita bakal bahas alat kelamin wanita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di for her YouTube channel. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.